Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, kita berjumpa kembali pada renungan harian yang kita cintai. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita pada hari ini yaitu firman Tuhan pada Rabu 17 Mei 2023 dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Haposan do hataon, anggo dongan na do hita tu hamatian, dongan nama nang tu hangoluan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah mendengar dan sering mendengar sebuah semboyan yang sangat-sangat tidak lain lagi, yaitu sehidup semati. Biasanya semboyan ini diutarakan oleh sepasang kekasih atau oleh mereka yang telah menikah. Mereka berjanji untuk hidup bersama sampai mati, untuk melewati hari baik atau hari buruk, pada saat sehat atau sakit, ataupun menghadapi saudara-saudara, yaitu sukacita dan duka cita. Namun dalam kenyataan hidup ini banyak orang yang begitu mudah untuk bercerai ketika keadaan rumah tangga mulai berantakan, atau dengan kata lain bisa dikatakan semboyan yang lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih kepada orang yang ternama atau mereka yang mampu. Mereka menganggap ketika mereka telah mapan, terjadi suatu perselisihan di tengah-tengah rumah tangga, maka mereka akan mengatakan bahwasanya kita tidak sepikiran lagi, atau dengan lain bahwasanya ada banyak pilihan yang bisa dicoba. Padahal Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menggambarkan hubungan orang Kristen dengan Tuhan seperti hubungan antara suami dan istri. Karena orang Kristen adalah seperti mempelai yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus yang sudah berjanji untuk menyertai kita untuk selamanya. Dan Ia juga mengharapkan agar kita juga setia kepadanya dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Saudaraku, janji hidup semati kepada Tuhan tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Banyak orang yang merasa bahwa tugas pasangan adalah untuk menjamin kebahagiaannya dalam rumah tangga. Dan bila keadaan tidak seperti yang diharapkan, maka siap dia untuk meninggalkan pasangannya. Begitu juga banyak orang Kristen yang mengharapkan hidup yang penuh kemakmuran dan kesuksesan jika mereka mengikut Yesus. Namun bila hidup mereka berubah menjadi buruk, maka imannya menjadi tergoncang. Bahkan ada yang mengatakan, apa gunanya mengikut Tuhan? Saudaraku, Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada Timotius adalah orang yang merasakan banyaknya asam garam kehidupan. Ia pernah menjadi tokoh agama. Ia pandai dan ternama. Namun dia juga orang yang kejam terhadap pengikut Kristus. Tetapi sesudah ia bertobat, Paulus berubah menjadi rasul yang bijaksana, penuh kasih, dan benar-benar taat kepada Kristus dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi, dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan.
dan bahkan ketika hidupnya dalam bahaya, ia tetap berharap kepada Tuhan. Ia setia sampai mati. Saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan kesetiaan orang Kristen pada renungan kita ini adalah sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan persoalan hidupnya, sebagai seorang olahragawan yang mau mengikuti peraturan-peraturan olahraganya, dan sebagai seorang petani yang harus bekerja keras untuk menikmati hasil usahanya. Artinya, sebagai orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, haruslah mementingkan kepentingan Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya, dan bekerja melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, hidup sebagai mempelai Kristus memang tidak mudah, tetapi kenyataannya ia sudah mati berkorban untuk kita. Dan seharusnya hal itulah yang membawa kesadaran kepada kita, menyadari bahwa kita telah dipilih oleh-Nya, bahwa kita adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat Paulus setia dalam imannya, dan kesadaran ini jugalah yang ingin ditunjukkan oleh Paulus kepada jemaat mula-mula atau kepada Timotius dan jemaat yang ada di sana. Bahkan kesadaran inilah yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita, merupakan penerus daripada gereja, agar kita tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang murni dan tidak terjebak oleh goda-godaan yang menghimpit kehidupan kita, karena kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi dan menopang kehidupan kita. Bila kita satu di dalam kematiannya, maka kita juga satu di dalam kebangkitan daripada Yesus Kristus. Artinya, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kematian dan kehidupan yang berasal daripada Tuhan, yang membuat kita senantiasa menjadi pengikut Kristus yang setia di hadapan-Nya. Selamat beraktivitas. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyembah Engkau, di mana melalui Rasul Paulus yang mengingatkan kami agar senantiasa tetap menunjukkan keimanan kami kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa Tuhan yang memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami. Kuatkanlah kami seluruhnya untuk menjadikan diri kami menjadi saksi-Mu di kehidupan ini. Dan kiranya kami senantiasa untuk dapat menyadari bahwa kami adalah manusia yang berharga di mata-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Batu Haji Lama ini, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam sukacita mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan untuk terjebak dari godaan-godaan yang ada di dunia ini. Namun senantiasa ya Tuhan menengadah, melihat dan meminta pertolongan yang daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ini, dari orang-orang yatim, dari janda-janda, maupun ya Tuhan yang lanjut usia, maupun ya Tuhan yang memohon kepadamu, baik itu di dalam hagabeon, maupun ya Tuhan di dalam sukacita, dalam memenuhi
kehidupan mereka sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin.